Halo guys, perkenalkan nama saya Suci Larasati. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, tepatnya di jurusan Pendidikan Sejarah. Jadi kali ini aku mau bahas sejarah penamaan kota Medan. Jadi ada di video YouTube yang bilang kalau nama Medan itu berasal dari bahasa Karo yang artinya sembuh. Bahkan katanya nama ini tuh diberikan langsung oleh Guru Patimpus. Menarik banget kan ya? Mari kita lihat videonya dulu. Mengenal Guru Patimpus, sosok pendiri kota Medan yang berasal dari tanah Karo. Iya, sosok yang berjasa di daerahnya tentu bakal dikenang. Kota-kota besar yang kita jumpai saat ini ada karena tidak lepas dari para pejuang dan tokoh daerah. Iya, salah satunya adalah Kota Medan. Kota ini didirikan oleh seorang tokoh yang berasal dari tanah Karo. Ia adalah tokoh sekaligus guru. Ada banyak kisah sejarah di balik berdirinya kota Medan, hingga kini menjadi salah satu kota besar di Indonesia. Iya, Medan adalah kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Sebelum menjadi kota metropolitan, kota ini punya kisah sejarahnya sendiri. Konon penamaan Medan berasal dari kata madan, yang berarti menjadi sehat atau lebih baik. Lebih lanjut teman, ya Guru Patimpus lahir di Aji Jahe, Tanah Karo Simalem yang berada di dekat Gunung Sibayak. Ia bermarga Sembiring Palawi dan memiliki seorang istri dari Pulau Brayan. Nah teman, masih berkaitan dengan penamaan Madan, ini masih ada hubungannya dengan kenyataan bahwa Guru Patimpus adalah seorang tabib. Ia dikenal memiliki keahlian menyembuhkan orang sakit dengan menggunakan obat-obat tradisional Karo. Iya, guru dalam bahasa Karo berarti seorang yang berilmu. Dan ia memiliki sosok guru tersebut. Ia penuh dengan kewibawaan, gagah, dan berjiwa patriot. Sosok yang dihormati. Iya, Guru Patimpus dihormati dan disegani berkat jasanya, juga karena kemampuannya mengobati orang sakit. Konon ditemaninya di wilayah Hulu Sungai Deli dan Bubura, banyak masyarakat yang terjangkit suatu penyakit, dan Guru Patimpuslah yang mengobati penduduk setempat. Pertama-tama memang benar ada tokoh Karo bernama Guru Patimpus yang mendirikan kampung di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Itu sekitar tahun 1590-an. Tapi menurut sejarawan Tengku Lukman, dalam bukunya Sejarah Medan Tempo Dulu 2006, Guru Patimpus ini hanya pendiri kampung, bukan pemberi nama Medan. Nama Medan sendiri ini sudah ada jauh sebelum kota berkembang, bahkan tercatat dalam arsip Belanda abad ke-19 dengan sebutan Medan Putri. Nah, selanjutnya siapa yang membangun Medan ini menjadi kota besar? Nah, itu terjadi di masa Kesultanan Delhi di bawah Sultan Mamuin al-Rashid Perkasa Alamsyah pada abad ke-19. Nah, dengan dukungan Belanda, jadi kota Medan yang kita kenal ini sekarang sebenarnya lahir dari gabungan peran Kesultanan Delhi dan Belanda, bukan dari penamaan pribadi oleh Guru Patimpus. Nah, selanjutnya mari kita lihat dari segi bahasa. Nah, dalam bahasa Karo, kata sembuh itu bukan Medan. Nah, aku lihat dari kamus Karo, kalau kata sembuh itu dalam bahasa Karo itu embar. Nah, kalau menurut Kamus Karo Indonesia karya J.K. Tarigan 1989, kata yang dipakai untuk sembuh adalah mehamat atau ngkesa. Jadi, klaim bahwa Medan artinya sembuh dalam bahasa Karo itu jelas keliru. Nah, ada beberapa penelitian yang justru nunjukin kalau asal nama Medan itu datang dari bahasa luar. Dan baru kemudian itu diserap oleh orang Melayu, bukan Karo. Nah, salah satunya itu datang dari penelitian Susi Deliani dari Universitas Indonesia yang judulnya Toponimi Kota Medan. Nah, dalam penelitiannya, Deliani ini bilang kata Medan ini berasal dari kata Maiden dalam bahasa Hindustan yang berarti tanah datar atau lapangan. Nah, penyebutan kata Medan ini disesuaikan dengan logat Melayu menjadi Medan.
Nah, jadi jelas banget kata Medan ini awalnya dari bahasa Hindustan. Terus kata lidah Melayu, Delhi lebih gampang nyebutnya. Terus akhirnya berubah pelafalan jadi Medan. Terus ada juga sumber lain dari P2K Stekom Semarang. Ini ensiklopedia pendidikan yang menyusun banyak data sejarah kota-kota di Indonesia. Di sana dijelasin kalau kata Medan berasal dari bahasa Tamil yaitu Maidan atau Maidanam, yang artinya tanah lapang atau tempat yang luas. Nah, kata itu kemudian diadopsi oleh bahasa Melayu, karena dulu di Delhi banyak pedagang India dan Tamil yang datang lewat jalur perdagangan. Nah, kalau dipikir pakai logika ya, masuk banget kan? Karena di abad ke-17 sampai 18, wilayah Delhi itu udah jadi pusat perdagangan besar. Nah, bahasanya juga didominasi oleh Melayu Delhi, bukan Karo. Dan waktu itu, Medan dikenal dengan sebutan Medan Putri. Wilayahnya yang berkembang di bawah pengaruh Kesultanan Delhi, bukan daerah pemukiman Karo. Bahkan, dalam arsip Belanda dan penelitian seperti SHS Conference 2018, dijelaskan kalau kota Medan terbentuk dari area perkebunan tembakau dan pengaruh migrasi dari pedagang Hindustan dan Melayu. Jadi wajar banget ya kalau nama kotanya itu terbentuk dari bahasa mereka. Nah, sekarang kita bandingin dari dua versi nih. Versi pertama itu yang bilang dari bahasa Karo. Itu tuh dasarnya cuma kesamaan bunyi kata Medan yang berarti sembuh. Tapi kan gak ada dokumen sejarahnya atau peta yang menimbulkan penamaan itu. Nah, sedangkan versi kedua, versi Melayu Hindustan, itu didukung oleh penelitian akademik dari UI, P2K, Stekom, dan jurnal linguistik. Diperkuat konteks sejarah perdagangan dan pengaruh bahasa asing di Kesultanan Delhi. Dan punya bukti toponimi jelas Medan Putri yang udah tercatat dalam arsip kolonial. Jadi kalau ditanya mana yang lebih kuat secara ilmiah, ya tentu saja versi Melayu Hindustan. Karena toponimi dan sejarah saling nyambung. Kata Maidan itu diserap dalam logat Melayu jadi Medan. Artinya bukan sembuh tetapi tanah lapang atau tempat yang luas. Dan itu cocok ya sama kondisi geografis Medan. Waktu dulu Medan itu tanahnya datar yang menjadi pusat pertemuan berbagai bangsa dan budaya. Jadi kesimpulannya, klaim bahwa Medan berasal dari bahasa Karo yang artinya sembuh itu menarik, tapi nggak punya bukti sejarah yang kuat. Nah, sementara versi Melayu Hindustan didukung oleh penelitian akademik dan dokumen yang nyata. Jadi, kalau mau bahas sejarah, jangan berhenti di cerita yang terdengar bagus, tapi cek juga sumbernya, logikanya. Dan Medan itu bukan sembuh, Medan itu tanah lapang, tempat pertemuan berbagai budaya, Melayu, Hindustan, Tamil, dan Belanda. Itulah kenapa kota ini tumbuh jadi pusat multikultural yang kita kenal hari ini. Gitu guys. Jadi lain kali kalau ada yang bilang Medan itu artinya sembuh dari bahasa Karo, kalian udah tahu jawabannya. Itu cuman versi cerita, bukan fakta sejarah. Oke guys, gitu aja. Sekian dan terima kasih. Bye bye.